Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami banggakan, Bapak Muji Santosa selaku owner dan pembina dari Muji Santosa Training and Consulting, komunitas kita dalam penyelenggaraan workshop dan pelatihan daring yang kita laksanakan setiap pekannya dalam beberapa bulan ini. Yang kami hormati Bapak Mukhlis Isnaini selaku bagian dari pengelola Muji Santosa Training and Consulting, dan yang kami hormati narasumber kita pada sore hari ini yaitu Bapak Mandar Trisno Hadisaputra selaku narasumber yang akan membawakan materi dengan judul pembayaran dan perpajakan pada kontrak pekerjaan konstruksi. Bapak Ibu peserta workshop online yang kami hormati dan kami banggakan, sebelum kita memulai workshop kita, saya bacakan dulu ketentuan-ketentuan yang akan kita ikuti bersama, yang akan kita pedomani. Yang pertama, ketentuan dalam workshop online ini, peserta mengikuti kegiatan sesuai waktu pelaksanaan. Kegiatan ini dimulai pada jam 14.00 WIB dan atau 15.00 waktu Indonesia Tengah dan atau 16.00 waktu Indonesia Timur. Yang kedua, link Zoom meeting dibagikan 1 jam sebelum waktu pelaksanaan. Yang ketiga, dilarang menyebarluaskan link selain untuk anggota kelas khusus. Keempat, narasumber akan menyampaikan materi dan diskusi tanya jawab dipandu oleh moderator. Berikutnya, peserta yang mengajukan pertanyaan boleh mengklik tombol raise hand dan akan diberikan kesempatan oleh moderator dan akan secara bergiliran. Lalu apabila tidak sempat melakukan raise hand, boleh mengisi pertanyaan di kolom chat. Tolong dituliskan secara jelas, singkat, padat, dan jelas, serta mengarah ke substansi materi kita. Lalu yang berikutnya, informasi dari Bapak Muji Santosa di awal tadi, bahwa di akhir sesi diskusi online kita pada sore hari ini akan dilakukan pengundian door prize di akhir sesi acara. Dan peserta diwajibkan untuk mengisi link daftar hadir dan post-test yang akan dibagikan sesaat sebelum materi berakhir atau di awal sesi tanya jawab, yang mana harus dituliskan secara lengkap data-data nama dan seterusnya, dan wajib menyelesaikan 10 pertanyaan di post-test yang isinya seputar dari materi kita pada sore hari ini. Dan yang berikutnya lagi, peserta yang tidak mengisi link daftar hadir atau post-test tidak akan mendapatkan sertifikat kehadiran. Dan yang terakhir, peserta yang mengganggu jalannya kegiatan akan dikeluarkan dari ruang Zoom meeting. Jadi itulah beberapa ketentuan ketentuan kita pada Zoom meeting sore hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa memahami dan bisa mematuhinya. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami banggakan, alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah bergabung Bapak narasumber kita, yakni Bapak Mandar Trisno Hadisaputra, di mana beliau aktif sebagai narasumber. Mungkin di setiap bulan sering muncul bersama kita dengan berbagai materi seputar keuangan dan perpajakan dan perbendaraan. Dan sore hari ini beliau akan kembali memberikan pencerahan pada kita semua terkait materi pembayaran dan pajak untuk kontrak pekerjaan konstruksi, di mana saya yakin Bapak Ibu semua yang bergabung di sini itu tidak asing dengan bidang pekerjaan ini, perpajakan dan kontrak pekerjaan konstruksi. Tapi untuk lebih jelasnya nanti kita akan lebih mendengarkan ulasan yang lebih lengkap dan lebih detail terkait materi ini. Dan sebelum kita mulai, saya perkenalkan dulu secara sekilas. Barangkali Bapak Ibu sudah kenal, tapi kami akan mengulang kembali karena barangkali ada yang masih belum kenal dengan narasumber kita yang barusan.
yaitu nama lengkapnya seperti kita ketahui Bapak Mandar Trisno Hadisaputra. Beliau sehari-hari sebagai pegawai di Balai Diklat Keuangan Makassar dalam jabatan Widya Iswara Utama, dan beliau sangat sangat syarat dengan pengalaman di bidang barang dan jasa, pernah jadi advisor LKPP, pernah jadi PPK, Pokja pemilihan di Kementerian Keuangan dan lain sebagainya. Mungkin perkenalan lebih lengkap akan kenalkan sendiri. Dan oh iya, saya lupa juga, minta maaf, saya lupa memperkenalkan diri. Kalau saya sendiri, nama saya Kusriyadi, saya bekerja di Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, satu kota dengan Bapak Mandar, cuman beda jalan. Kami rupanya jalan itu kita dipertemukan di ruang Zoom ini. Baik, untuk perkenalan lebih lanjut, Bapak boleh sekali-sekali nanti bisa direct ke saya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai sebagai insan yang beriman, marilah kita menundukkan kepala dan berdoa. Semoga kegiatan kita pada sore hari ini bernilai ibadah dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, doa kita mulai. Doa selesai. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami banggakan, baik, marilah kita menyimak materi dari Bapak narasumber kita, Pak Mandar, selama kurang lebih 45 menit depan, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan tanya jawab kurang lebih 45 menit. Baik, waktu dan tempat kami serahkan pada Bapak narasumber. Oke, munculnya di atas. Ya, suaranya belum ada, soalnya tadi saya cari-cari tombol unmute-nya mana. Yes. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera kita sekalian. Bisa kita mulai ya. Terima kasih sebelumnya kepada Pak Muji Santosa Training and Consulting beserta tim ya yang mengundang kembali saya ini untuk mengisi materi terkait dengan pembayaran dan perpajakan ya untuk pekerjaan konstruksi. Tadi sudah diperkenalkan oleh moderator ya Pak Kusriyadi, sama-sama di Makassar, cuma rupanya jarang ketemu muka ya Pak ya. Baik Bapak Ibu, saya seorang Widya Iswara, tadi koreksi ya, saya masih muda Pak, jadi bukan utama, kalau utama udah tua ya. Oh iya, minta maaf Pak. Iya. Kira sudah utama Pak. Ya, masih muda Pak. Usianya udah 48 tahun ya. Tapi kalau yang Pak Ahmad Subhan itu sekarang udah utama Pak dia itu. Alhamdulillah Pak. Di Kementerian Keuangan udah muda banyak yang sudah utama gitu ya. Baik Bapak Ibu, ini nomor kontak saya tadi udah. Sekarang saya seorang Widya Iswara, kalau di keuangan yang warna biru ya.
Saya pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan dari tahun 96 sampai 2018. Pernah jadi bendahara pengeluaran, saya pengajar program percepatan akuntabilitas akuntabilitas keuangan pemerintah, spesialis ngajar standar akuntansi pemerintah. Saya juga penyuluh perbendaharaan dulu waktu di Perben. Kemudian saya juga pengajar akuntansi berbasis accrual ya. Kalau di pengadaan saya pernah jadi panitia pengadaan dari 2004, Pokja ULP di Sulut, di Riau, di Sumbar, pernah juga jadi panitia pengadaan ya. Pernah jadi PPK, sekarang pengajar, advisor ya, mediator, asesor, termasuk PKA. Oke, ada 3 poin materi yang akan kita diskusikan: mekanisme pembayaran, kontrak, dan penyelesaian pekerjaan ya. Ada materi lengkap dan ada materi singkat ya. Materi lengkap sudah saya berikan, ini materi singkat untuk memangkas waktu saja Bapak Ibu. Nanti kita akan lebih banyak diskusi. Yang menarik di pembayaran ini adalah mungkin ada beberapa hal ya. Kemarin ada pertanyaan dari LKPP terkait dengan pembayaran uang muka yang lebih dari 1 kali. Nah, ini dialami oleh Balai Besar wilayah ya Sungai Pemali Juwana SNPT pelaksanaan jaringan ya pemerintahan di Semarang ya kalau nggak salah. Dia bertanya ke KPPN untuk pembayaran uang muka 2 kali, gitu ya. KPPN-nya tidak menjawab, diserahkan ke LKPP, kemudian masuk di LKPP di Direktorat Advokasi, karena kenal kebetulan stafnya, Pak Mandar ini ada surat masuk, gimana kira-kira menurut keuangan. Padahal dari Kementerian Keuangan udah dilempar lagi ke LKPP gitu ya, jadi Pak lempar-lempar. Suratnya ada di saya, nanti saya bisa tunjukkan. Nah ini pertanyaan yang menarik. Bisakah uang muka dibayar lebih dari 1 kali? Dan kalau bisa, bagaimana cara pembayarannya? Bagaimana cara menuangkan dalam rancangannya? Itu satu. Kemudian permasalahan-permasalahan berikutnya yang menarik mungkin pekerjaan-pekerjaan pembayaran di akhir tahun ya. Dalam hal kalau misalkan di pembayaran akhir tahun tidak selesai, diputus kontrak, itu bagaimana PPN dan PPh-nya yang dipungut ya. Padahal di awal akhir tahun itu sudah dibayar dengan jaminan pemerintah, jaminan pembayaran. Nah ini juga akan menyisakan problem tersendiri gitu ya. Mekanisme apa yang kira-kira lebih cocok tepat dipakai untuk menyelesaikan PPh yang sudah terlanjur dipungut oleh instansi pemerintah. Ini cukup menarik karena dengan adanya PMK 231 2019 itu pemotongan pemungutan PPN itu kan menggunakan NPWP instansi pemerintah. Kalau dulu kan NPWP-nya instansi Satker ya, jadi NPWP-nya NPWP si penyedia, jadi agak sedikit berbeda perlakuan. Nah ini dasar hukum Bapak Ibu untuk regulasi ya, baik APBN maupun APBD. Kalau APBD cuma 2 nomor aja ya, nomor 11 dan nomor 12. Paling tambahannya Permendagri mengenai penyusunan APBD di tahun 2022 atau di tahun 2023 yang setiap tahun sekali ganti. Tapi kalau di APBN banyak, kita perhatikan pembayaran untuk darurat atau bukan darurat. Kalau bukan darurat 190, kalau darurat 43. Gitu ya. Terus kemudian pekerjaan di akhir tahun yang nggak selesai. Gimana nih? Kita mau dilanjut, mau diputus, atau gimana? Nah, di APBN itu ada 3 mekanisme. Kalau pekerjaannya pekerjaan biasa, PMK 194. Kalau SBSN, PMK 6 2019. Kalau masa pandemi COVID, pakai PMK 184. Jadi, ada 3 ketentuan yang berbeda, yang sejatinya hampir mirip-mirip, tapi tidak sama. Nanti perbedaannya, persamaannya seperti apa? Nah, nanti ini yang akan kita didiskusikan. Oke, pertama prinsip pembayaran ya Bapak Ibu. Prinsip pembayaran adalah perhatikan pembuatan komitmen dan pelarangannya.
Karena jelas di pasal 3 Undang-Undang 1 2004 gitu ya, kemudian di Peraturan Pemerintah 45 2013 beserta perubahannya 50 2018 dan di PMK 190 2012 itu kita bisa menemukan bahwa kegiatan yang akan membebani pelaksanaan kegiatan yang akan membebani anggaran belanja itu harus dilakukan dengan pembuatan komitmen, di mana pembuatan komitmennya adalah pejabat membuat komitmen. Nah, di sini Bapak Ibu mesti tahu apa sih bentuk dari pembuatan komitmen. Ya, bentuk dari pembuatan komitmen nanti Bapak Ibu bisa lihat kalau untuk KPBN ya di PP 45 2013 atau di PMK 190, yaitu ada dua. Komitmen yang pertama adalah melakukan perikatan, perjanjian pengadaan barang dan jasa, yang kedua adalah penetapan keputusan. Nah, kemudian perhatikan larangannya. Larangan ini adalah ketika seorang pejabat melakukan pembuatan komitmen, itu tidak boleh melakukan perikatan apabila dananya tidak tersedia atau tidak cukup tersedia, kecuali dalam keadaan darurat. Ya. Kalau dalam keadaan darurat, Undang-Undang 1 2004 itu sudah ada perpunya, Perpu 2 2020, di mana perikatan dalam hal penanganan pandemi itu boleh dilakukan meskipun anggarannya belum tersedia atau tidak tersedia. Ya, jadi prinsipnya Bapak Ibu ketika melakukan perikatan, tanda kontrak dan sebagainya itu harus mempertimbangkan ketersediaan anggaran atau ada atau tidaknya. Kemudian yang berikutnya adalah keterlambatan pembayaran. Nah, di sini juga ada ketentuan ya mengenai pelaku keuangan, ya dalam hal ini kalau di pengadaan itu ada namanya pejabat pembuat komitmen, itu kalau dalam hal pembayaran mengalami keterlambatan, gitu ya, maka dapat dikenakan denda atau ganti rugi terhadap pembayaran tersebut. Kalau di kontrak fidik itu diatur bahwa si penyedia itu bisa mengajukan klaim. Tapi kalau di model MDP Perumel KPP 12 2021 itu dapat dijadikan peristiwa kompensasi yang bisa dinegosiasikan menjadi menambah waktu. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau penyediaannya nggak mau nambah waktu? Ngapain Pak nambah waktu? Pekerjaan saya nggak udah selesai kok, nggak terlambat gitu ya. Ngapain saya nambah waktu? Mendingan saya minta klaim aja, dapat duit kan ibaratnya gitu. Nah, untuk mengetahui keterlambatan atau tidak, maka Bapak Ibu perlu memperhatikan norma waktu dan penyelesaian tagihan. Di APBN dan APBD agak sedikit berbeda. Kalau di APBN cukup jelas, norma waktu penyelesaian tagihan itu maksimal 30 hari kalender setelah pengajuan diterima, lengkap dan sah. Kalau di APBD tidak disebutkan jelas norma waktunya. Lengkap dan sah, berarti Bapak Ibu harus memperhatikan bukti tagih. Bukti tagih itu normanya harus lengkap dan harus sah. Nah, apa itu bukti-bukti tagih yang perlu dilampirkan dalam perjanjian dalam kontrak? Karena saya lihat untuk bukti tagih seperti di kasus yang Balai Besar ini ternyata bukti tagihnya tidak ikut PMK 190 gitu ya. Nah, ini juga perlu diperhatikan bagaimana Bapak Ibu menyusun rancangan kontrak terkait dengan pembayaran terkait bukti-bukti tagih dan sah. Jadi yang namanya bukti tagih itu pertama adalah kita harus bisa menentukan kapan sih si penyedia itu mempunyai hak tagih. Kemudian apa kelengkapannya? Kemudian apakah ada norma waktu untuk expire bukti tagihan, gitu ya. Kemudian prinsip yang keempat adalah pembayaran sebelum prestasi pekerjaan. Pada prinsipnya Bapak Ibu kalau lihat pasal 21 Undang-Undang 1 2004, kita tuh nggak boleh bayar kalau belum ada prestasi pekerjaannya. Ini prinsip dasarnya dulu, gitu ya. Tapi best practice-nya di pekerjaan-pekerjaan tertentu itu ada yang menuntut pembayaran sebelum ada prestasinya, seperti uang muka, seperti pembayaran retensi, atau seperti kita bertransaksi dengan PPMSE, ya, penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik, ya, melalui toko daring, ya, melalui dan sebagainya, beli tiket dan sebagainya, itu kebanyakan minta dibayar dulu, gitu ya. Nah, pada prinsipnya itu nggak boleh. Nah, gimana nih untuk hal-hal tertentu kita melakukan pembayaran? Nah, ini juga bisa. Oke.
Jadi ada 4 hal ya yang perlu diperhatikan tadi ya, keterlambatan pembayaran. Jadi pembayaran sebelum prestasi pekerjaan. Nah, nanti pembayaran sebelum prestasi pekerjaan ini Bapak Ibu perlu diperhatikan seperti pembayaran-pembayaran di akhir tahun, seperti material on-sheet ya. Material on-sheet itu pembayaran sebelum prestasi atau bukan? Kalau menurut saya bukan, ya. Oke, ini prinsip pembayaran. Kemudian Bapak Ibu mesti perhatikan ya, kalau cara pengadaan itu kan ada 2 ya, ada swakelola, ada penyedia. Nah, tentunya juga pembayaran-pembayaran swakelola dan penyedia ini agak sedikit berbeda, termasuk juga terkait dengan bagaimana nih pertanggungjawaban atau perpajakannya. Ini sangat berbeda. Kalau terkait perpajakan swakelola, ya ini sudah ada bahasanya tersendiri ya, nanti Pak Muji juga sudah pernah ada kelas khusus untuk pajak swakelola. Yang namanya satu pekerjaan konstruksi itu kan bisa dilakukan dengan penyedia atau swakelola. Saya ingat ketika rapat dengan Kementerian Lingkungan Hidup, tadinya ada pekerjaan penataan lahan terbuka, itu anggarannya 2 miliar lebih ya. Awalnya pakai penyedia barang dan jasa, karena semangat sekarang ini COVID, ada pemberdayaan masyarakat, maka diputuskanlah pelaksanaan paket konstruksi itu tidak dengan penyedia barang dan jasa, tapi menggunakan swakelola. Nah, kita ketahui swakelola itu ada 4 tipe ya, tipe 1, 2, 3, 4. Nah, lazimnya kalau pemberdayaan masyarakat itu kan swakelola tipe 4 atau tipe 3 paling minim. Nah, ini bagaimana nih perlakuan perpajakan itu agak sedikit berbeda. Tapi ruang lingkup kita hari ini pada pertemuan ini adalah terkait dengan kontrak pekerjaan konstruksi dengan penyedia barang dan jasa. Jadi swakelola nanti sesi tersendiri. Yang kedua, perhatikan cara pembayarannya. Cara pembayaran tuh bisa LS, bisa uang persediaan. Nah, lazimnya sih prinsipnya adalah semua pembayaran itu harus LS, kecuali untuk hal-hal tertentu yang menurut karakteristik dan sifatnya bisa dilakukan dengan uang persediaan. Seperti apa yang dengan uang persediaan? Ada beberapa poin ya yang bisa dilakukan dengan uang persediaan. Yang menarik adalah menurut pertimbangan efektivitas dan efisiensi itu bisa dilaksanakan dengan uang persediaan. Yang 1, 2, 3, poin 3 ini juga diterapkan kalau Bapak Ibu yang di daerah biasanya menggunakan pembayaran swakelola dengan uang persediaan itu di dana kelurahan. Ya, dana kelurahan itu menggunakan, malah ada surat dari Kemendagri gitu ya, dengan uang persediaan. Ya, uang persediaan itu maksudnya TUP ya, TUP. Kalau saya menganggap TUP dengan UP itu sama, karena sejatinya metode pembayaran itu terbagi 2. Langsung tuh artinya uang itu keluar langsung dari rekening kas umum negara yang dipegang oleh bendahara umum negara. Tapi kalau uang persediaan tidak langsung, melalui bendahara khusus, yaitu bendahara pengeluaran. Jadi bedanya kalau pembayaran langsung tuh yang bayar bendahara umumnya, tapi kalau uang persediaan yang bayar bendahara khususnya. Jadi ada perantara di situ, perbedaannya itu. Nah, di saat pandemi COVID ini, Bapak Ibu, untuk yang di APBN, itu juga kita bisa melakukan pembayaran kontraktual, misalkan kontrak 1 miliar, bayar dengan TUP. Bisa nggak? Bisa, karena selama masih ada pandemi COVID, belum dicabut, ada PMK 43 2020, bahwa sekali pembayaran ke penyedia itu bisa sampai dengan 100 juta. Kalau dulu 1 miliar, sekarang udah dikoreksi, ada surat dari Perben, nilainya dikurangi, gitu ya, menjadi 100 juta. Dan kalau untuk teman-teman di APBD, itu biasa menggunakan pembayaran uang persediaan untuk kontrak swakelola dana kelurahan. Nah, tapi di ruang lingkup ini kita bahas taksi terkait pembayaran langsung, kontraktual pembayaran langsung. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu mesti tahu yang tadi ya, yang namanya hak tagih, gitu ya. Karena keterlambatan pembayaran atas hak tagih itu dapat dikenakan denda atau ganti rugi. Siapa yang dikenakan denda atau ganti ruginya? Bukan penyedianya nih, tapi yang membayar. Nah, berarti Bapak Ibu mesti tahu nih, kapan sih si penyedia itu punya hak tagih? Ya. Jadi hak tagih itu hak yang dimiliki oleh si penerima hak karena dia sudah memenuhi kewajibannya. Kewajiban dalam apa? Ya kalau ini kita
ruang lingkupnya kontrak, maka kewajiban yang diatur di kontrak. Makanya Bapak Ibu perlu mencermati kewajiban-kewajiban apa yang tertulis dalam kontrak. Perlu memastikan si penerima hak itu telah melaksanakan kewajiban yang tertulis dalam kontrak. Kalau tidak, belum cukup dia dikatakan memiliki hak tagih. Namun hak tagih itu harus dituangkan dalam berita acara atau dokumen lain yang dibersamakan. Jadi nggak bisa kalau dia penyedia membangun gedung 100%, gitu ya, belum ada penuangan dalam berita acara, maka belum muncul hak tagih. Makanya harus ada proses berikutnya, yaitu ketika pekerjaan selesai 100%, penyedia mengajukan permohonan kepada PPK untuk dilakukan pemeriksaan, kan begitu. Nah, itu kurang lebih dalam rangka untuk nanti akan ada pernyataan tertulis yang dituangkan oleh para pihak yang berkontrak dalam berita acara. Biasanya berita acara kemajuan pekerjaan atau berita acara serah terima. Jadi harus ada melaksanakan kewajiban, kemudian harus ada pernyataan dalam berita acara. Ya, itu 2 poin penting. Di situ munculnya hak tagih. Nanti barulah dari situ hak tagih itu mempunyai batas expire atau daluarsa tagihan 5 tahun yang bisa ditunda per 1 Januari. Jadi misalkan 2022 saya ada prestasi pekerjaan, ada berita acara, berarti saya sudah punya hak tagih. Saya mengajukan tagihan. Nah, kalau saya sudah mengajukan tagihan, maka daluarsa tagihan saya itu akan tertunda per 1 Januari tahun berikutnya. Nah, karena ada klausul di pasal 3 bahwa keterlambatan pembayaran atas tagihan kepada negara maka dapat dikenakan denda dan ganti rugi, maka Bapak Ibu perlu tahu norma waktu. Nah, ini norma waktunya dihitung di mana? Norma waktunya untuk penyelesaian tagihan dihitung sejak si penerima hak mengajukan tagihan dan tagihannya itu disertai data ya dokumen-dokumen pendukung yang lengkap dan sah. Karena kan tadi ya di klausul berikutnya kan ada semua pertanggungjawaban itu harus disertai bukti-bukti yang lengkap dan sah. Jadi Bapak Ibu memastikan. Karena kalau buktinya tidak lengkap dan tidak sah, itu belum dihitung sebagai norma waktu untuk penyelesaian tagihan. Ya, jadi si penyedia itu harus mengajukan tagihan. Makanya di kontrak biasanya tertulis penyedia mengajukan tagihan secara tertulis disertai dokumen-dokumen bla 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 bla. Ya. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu ketahui. Nah, untuk norma waktu di APBN ya, itu pertama ini agak sedikit berbeda. Bapak Ibu perhatikan ya, kalau di APBN itu PPK bertanda tangan kontrak dengan penyedia dan langsung dia menandatangani SPPLS. Ya, agak sedikit berbeda kalau di APBD, apalagi kalau misalkan PA-KPA-nya menunjuk PPK lain. Ya. Nah, yang tanda tangan SPPLS-nya itu adalah bukan PPK, karena di Permendagri itu yang tanda tangan itu adalah PPTK dan bendahara pengeluaran, gitu ya. 2 orang itulah yang tanda tangan SPP. Nanti yang tanda tangan SPM-nya adalah PA-KPA. Nah, ini cukup menarik nih. Ada kasus di mana di Papua Barat, ya, kasihan PPK-nya dijadikan tersangka pengadaan buku. Yang tanda tangan kontrak PPK, yang mengatur tender PA-KPA, kepala dinas ya PA, yang membuat paket 1 paket, 2 paket, mecah paket itu PA, yang tanda tangan kontrak PPK. Serah terima barangnya dari penyedia ke PA, yang melakukan pembayarannya PPTK, yang tanda tangan SPM-nya PA-nya, kepala dinasnya. Itu kan kesannya PPK itu hanya tanda tangan kontrak aja gitu. Karena yang serah terima barang dulu masih ada PJPHP atau PPHP. Ya. Terus benang merahnya mana di pembayaran? Itu nggak kelihatan. Kalau di APBN jelas, dia yang bertanda tangan kontrak, dia juga yang menyiapkan permintaan pembayaran. Makanya kompetensi PPK kalau di APBN itu adalah menguji tagihan, menyiapkan permintaan tagihan sampai di situ. Ya. Nah, ini agak sedikit berbeda karena penyelesaian tagihan di APBD itu dilaksanakan oleh PPTK dan bendahara. Kalau di APBN nggak ada sama sekali bendahara kalau untuk SPM LS. Nah, norma waktunya adalah
Kalau di APBN, si penyedia itu harus mengajukan tagihan kepada PPK paling lambat 5 hari sejak muncul hak tagih. Jadi kalau udah ada berita acara serah terima, nggak muncul tuh 5 hari kerja, si penyedia harus mengajukan tagihan ke PPK. Kalau dia nggak nagih, PPK-nya mesti nanya, bro, kamu kok belum mengajukan tagihan, gitu ya. Paling lambat 2 hari ditegur tuh. Setelah itu ya, setelah 5 hari ini paling lambat ditegur kalau belum menyampaikan. Nah, kalau misalkan si penyedia itu menyampaikan tagihan beserta dokumen-dokumen dan bukti pendukung dan dinyatakan lengkap, sah oleh PPK, maka di situ mulai dihitung argonya. PPK bisa menolak tagihan kalau memang dinyatakan tidak lengkap atau tidak lulus uji, maksimal 2 hari sejak diterima. Jadi PPK itu punya waktu 5 hari untuk memverifikasi dan punya waktu menolak tagihan paling lambat 2 hari. Jadi PPK normal waktunya tidak boleh menolak tagihan 3 hari, 4 hari, 5 hari, apalagi lama ditaruh di meja gitu ya. Digantung nggak jelas penyelesaian tagihannya seperti apa. Hati-hati, ada kena denda klaim yang bisa diklaim oleh penyedia. Kemudian selanjutnya nanti PPK ini mengajukan SPPLS ke PPSPM. PPSPM punya waktu 5 hari untuk menguji atau memverifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen pendukung SPP. Oke, kalau dinyatakan lengkap, sah, maka diterbitkan SPMLS. Dia juga yang tanda tangan, bukan kepala kantornya, bukan KPA-nya, karena sudah ada pendelegasian dalam bentuk mandat dari KPA ke PPK untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran, dan mandat kepada PPSPM untuk melakukan pengujian tagihan dan pembayaran. Selanjutnya nanti disampaikan kepada BUN, cair duitnya, ya. Paling lambat dari PPSPM ke BUN itu paling lambat 2 hari. Jadi normal waktunya di APBN 5, 5, 5, 2, 17 hari kerja. 5 hari ada di penyedia, 5 hari di PPK, 5 hari di PPSPM, dari PPSPM ke BUN 2 hari. Untuk APBD bagaimana? Untuk APBD di PMDN 77 2020, normal waktu yang ada itu adalah bendahara pengeluaran mengajukan dokumen SPP paling lambat 3 hari kerja sejak diterima tagihan dari pihak ketiga melalui PPTK. Jadi tagihan itu melalui PPTK, gitu ya. Kemudian kelengkapannya diuji di situ, disampaikan ke bendahara. Nah, bendahara punya waktu 3 hari untuk membuat SPP LS. Oke, waktunya sangat singkat malah kalau di APBD. Kalau di APBN itu bisa 30 hari kalender. Oke, kemudian nanti SPP LS itu disampaikan kepada PPK SKPD. Nah, PPK SKPD melakukan verifikasi itu punya waktu. Itu tidak diatur waktunya ya. Tapi ketika perbaikan ya, kalau misalkan ada kesalahan dan lain sebagainya, itu paling lambat 1 hari harus dikembalikan. Kalau di APBN kan 2 hari. Ketemu salah, maksimal dikembalikan harus 2 hari. Tapi kalau APBD sangat singkat, 1 hari. Nah, kemudian nanti tanda tangannya untuk PA-KPA itu paling lama 2 hari kerja sejak verifikasi tagihan yang dilakukan oleh PPK SKPD menyatakan lengkap dan sah. Selanjutnya, SPM itu disampaikan kepada BUD BPAKD. Nah, ini klausul-klausul yang perlu Bapak Ibu perhatikan terkait keterlambatan pembayaran. Di model MDP Perlem 12 itu ada klausul 66 sama klausul 70. Keterlambatan pembayaran merupakan peristiwa kompensasi, ya, yang bisa saja mengakibatkan pengeluaran tambahan. Nah, besarnya ganti rugi akibat peristiwa kompensasi yang dibayar oleh pejabat karena keterlambatan pembayaran adalah sebesar suku bunga. Jadi kalau ditanya, klausul kalau keterlambatan bayar dikenakan denda itu di mana? Di pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 2004. Bagaimana caranya? Caranya ada di MDP, ya, Perlem 12. Kementerian Keuangan sebenarnya sudah membuat konsep caranya bagaimana, nanti dibebankan kepada siapa. Cuma sampai sekarang belum keluar PMK-nya. Konsepnya sih dulu nanti akan dibebankan kepada pelaku pengadaannya, pelaku keuangannya. Kalau PPK yang terlambat, nanti PPK-nya yang kena TGR. Kalau PPSPM-nya terlambat, ya PPSPM-nya yang kena TGR. Kalau bendaharanya terlambat, tapi kalau SPMLS tidak ada melalui bendahara ya, jadi palingan cuma 2 orang itu.
PPK sama PPSPM, termasuk stafnya kalau ada staf pengelola keuangan. Nah, kalau di APBD bagaimana? Di APBD nggak jelas diatur, tapi bisa juga dikenakan pasal para pihak yang terlibat, berarti PPTK-nya, bendahara pengeluarannya karena dia membuat SPP-nya, PPK SKPD-nya, termasuk PA KPA yang tanda tangan SPM-nya. Karena norma waktu ada di PM DN 77. Normanya sangat singkat. Jadi ya, nggak cukup waktu. Jadi perlu menjadi perhatian penting nih. Nah, ini kelengkapan, bukti-bukti yang lengkap dan sah. Warna coklat, Bapak Ibu bisa lihat di PMK 190/2012 terkait dengan pembayaran PLS. Ya, perjanjian kontrak ini bisa 5 menurut pasal 28. Untuk teman-teman yang di APBD, tambahannya yang nomor 2, yang warna agak sedikit pink ya, berita acara pemeriksaan dan berita acara kemajuan pekerjaan. Nah, upayakan ini dokumen-dokumen ini tertuang di pembayaran yang dinamakan kelengkapan untuk pembayaran itu ini, merujuk PMK 190, merujuk kepada PMDN 77 tahun 2020, semuanya termasuk yang orange 2 di sebelah kanan. Oke, kemudian berikutnya adalah kita masuk ke materi kedua ya, pembayaran kontrak. Nah, di pembayaran kontrak ini tentunya Bapak Ibu memperhatikan bagaimana kita menuliskan nilai kontrak. Ya, nilai kontrak ini harusnya ada dituliskan dalam dasar pengenaan pajaknya, DPP-nya, termasuk PPN-nya. Kalau misalkan ini tidak di breakdown detail seperti ini, maka orang keuangan akan menganggap nilai kontrak itu sudah termasuk PPN. Ya, dengan catatan memang barangnya barang kena pajak, jasanya jasa kena pajak. Kalau barangnya tidak kena pajak, jasanya bukan jasa kena pajak, kemudian yang menyerahkan bukan PKP, maka pastikan unsur PPN itu hilang. Karena kan pada saat menyusun HPS, PPK menurut teori harus menambahkan PPN. Ya, tapi ketika bertransaksi dengan penyedia non PKP, seharusnya penyedia non PKP tidak boleh menambahkan harga PPN-nya, sehingga dia tidak bisa menerbitkan faktur. Dan pastikan penawaran dari penyedia yang non PKP itu nggak ada unsur PPN-nya. Dan pastikan Bapak Ibu ketika melakukan pembayaran di kontrak tidak ada unsur PPN-nya. Sehingga ini cukup fair. Yang keliru itu kalau waktu nyusun HPS ada PPN-nya, kemudian si penyedia itu nawar ada PPN-nya, di kontraknya ada PPN-nya, ternyata Bapak bilang, dia kan bukan PKP ya, sehingga tidak dikenakan PPN. Itu keliru. Gitu ya. Kalau PKP itu tidak dikenakan PPN itu maksudnya si penjual tadi tidak boleh menambahkan PPN. Sehingga nilai kontrak mestinya tidak ada unsur PPN. Ini tahapan-tahapan pelaksanaan kontrak ya. Bapak Ibu nanti bisa baca, saya singkat saja terkait dengan pembayaran. Pembayaran setidaknya ada 3 ya, lazimnya nih. Uang muka. Oke. Kemudian pembayaran prestasi pekerjaan dan retensi. Kalau terkait penggunaan uang muka untuk apa, mobilisasi, beli DP bahan material untuk persiapan teknis lainnya, gitu ya. Kemudian harus ada jaminan berapa besaran uang muka, gitu ya. Kalau misalkan 50 boleh dibayar semuanya, 50 sampai dengan 200, setinggi-tingginya, serendah-rendahnya 50, berarti boleh bayar 60, 70, 80, 90. Kalau 200 sampai dengan 2,5 miliar, serendah-rendahnya 30%, boleh lebih dari itu. Kalau di atas 2,5 sampai 15 miliar, maksimal 30%. Itu bisa kita temukan di Perlembagaan KPP ya, nomor 12 atau di PP 7 2021 terkait besaran uang muka. Oke, prosesnya adalah si penyedia PPK itu berarti sudah menentukan uang mukanya dulu di rancangan kontrak, kemudian penyedia mengajukan rencana penggunaan uang muka. Nah, nanti di sini tuh yang menarik adalah boleh nggak ketika penyedia itu mengajukan uang muka lebih dari 1. Bagaimana caranya? Ya. Nah, yang kedua, pembayaran prestasi pekerjaan. Yang namanya prestasi pekerjaan itu adalah pemenuhan kewajiban para pihak yang terlibat dalam kontrak untuk memenuhi tugas yang telah disepakati dan diukur menggunakan standar yang telah disepakati.
Ya, jadi ada kewajiban dan ada alat ukurnya untuk mengatakan, oh ini udah 100%, oh ini udah sesuai dengan spek yang disepakati, ada standar yang disepakati sebelumnya. Oke, pembayaran prestasi pekerjaan ini bisa pembayaran termin, bulanan, atau sekaligus. Ya. Kemudian retensi. Retensi ini artinya menahan, ya, berasal dari kata retain, artinya menahan. Maksudnya adalah PPK menahan sebagian pembayaran prestasi pekerjaan. Hanya ini diperuntukkan untuk pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya yang memerlukan masa pemeliharaan. Berapa besarannya adalah 5%. Retensi ini sebagai jaminan. Nah, kapan kita motong retensi ini? Pertanyaannya di situ. Kalau kita lihat, Bapak Ibu lihat di pasal 53, di pasal 53 Perpres 16 itu kan bunyinya pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada penyedia setelah dikurangi angsuran pengumpulan uang muka, retensi, dan denda. Pertanyaannya, setelah dikurangi, ini bahasanya maknanya menjadi wajib atau tidak wajib gitu loh. Kalau maknanya wajib, maka setiap pembayaran termin 1, termin 2, termin 3 itu harus dipotong retensinya 5%, harus diangsur uang mukanya. Kalau dia minta uang muka, gitu ya. Kan seperti itu. Nah, pertanyaannya, apakah maknanya itu adalah wajib apa tidak? Ya, bagi sebagian orang mungkin wajib. Kalau di kontrak fidik, dalam hal tidak diatur lain, gitu, maka harus dipotong. Dalam hal tidak diatur lain, kalau di kontrak fidik. Tapi kalau di APBN bagaimana? Di APBN diatur bahwa mau dipotong setiap termin, mau diangsur, itu nanti silahkan saja tergantung kesepakatan. Baik angsuran uang muka maupun angsuran retensi. Dasar hukumnya di mana? Dasar hukumnya ada di Perjanjian 8 /PB /2013 mengenai data suppliers. APBD ada nggak? APBD nggak ngatur begitu. Jadi monggo kalau APBD memaknai pasal 53 itu ini wajib dipotong di setiap termin, ya silakan aja. Tapi kalau mau pakai best practice yang ada di APBN, silakan aja. Yang penting diatur di kontrak, ya. Yang penting diatur di kontrak. Nah, bagaimana cara pengaturannya? Cara pengaturannya adalah kalau ketentuan di APBN, pelunasan uang muka atau yang tadi ya, potongan uang muka, itu ada 3, termasuk juga retensi. Bisa dipotong di setiap angsuran secara proporsional. Jadi kalau progresnya 30%, uang mukanya 20%, maka dipotong 20% dari progres yang 30% tersebut. Atau bisa juga pelunasan secara sekaligus pada angsuran pembayaran tertentu. Kalau Bapak Ibu ada pekerjaan konstruksi, pembayarannya 5 kali, ya, uang muka, termin 1, termin 2, termin 3, kemudian retensi. Boleh nggak uang mukanya nanti diangsur ketika progresnya 100%? Boleh. Ya. Di termin 30%, saya nggak dipotong uang mukanya, boleh nggak? Boleh. Monggo, yang penting dituangkan di kontrak. Bagaimana cara pengangsurannya, rencana pengangsurannya. Karena kan kalau menurut ketentuan di sini ini kan ada nih rencana penggunaan uang muka kapan mau dipakai, termasuk rencana pengangsurannya sebenarnya. Kita balik lagi ke sini, ya. Atau juga bisa pelunasan pada beberapa rencana angsuran yang tidak mengacu pada presentasi. Jadi misalkan ada 5 pembayaran uang muka, termin 1, 2, 3 retensi. Di termin 1 saya nggak dipotong gitu ya. Di termin 2 dipotong 60. Nanti di termin 3 saya lunasin 40-nya. Boleh juga seperti itu. Termasuk juga retensi. Jadi ada 3 model. Model mana yang mau Bapak ambil, silakan dituangkan pada saat nanti mendetailkan, memfinalkan rancangan kontrak menjadi kontrak. Itu ya. Jadi kita uang mukanya sepakat aja ya. Nah, mau dilunasi angsuran atau tidak, mau proporsional atau tidak proporsional, ada nggak Pak ketentuannya? Mestinya ada ya Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu selaku pejabat pembuat komitmen, waktu tulisnya saja 5 menit lagi. Oke, waktu nggak kerasa ya. Selaku pejabat pembuat komitmen itu harus mengendalikan biaya. Nah, uang muka ini bisa menjadi tools untuk
namanya cash flow, ya, mengatur cash flow di penyedia. Ini contoh kalau misalkan pembayaran termin ya ada 4 kali ya, uang muka 30, 45%, dan 100 termasuk retensi. Bagaimana penuangan dalam berita acaranya? Nah, kalau untuk uang muka seperti ini. Ya. Kemudian kalau untuk termin satunya bagaimana? Yang 300 juta tuh naik aja ke atas. Kira-kira seperti ini cara menghitungnya. Nah, ada beberapa PPK yang mengatur pembayaran tuh biasanya begini nih. Pembayaran prestasi pekerjaan dibayar 40% kalau progres 45%. Itu banyak yang kayak gitu. Pembayaran dibayar 70% kalau progres 75%. Selalu ada selisih 5 rata-rata. Ya, tapi saya nggak suka, saya lebih memilih, bukan nggak suka ya. Saya lebih memilih gaya pembayaran dibayarkan sebesar prestasi pekerjaannya. Jadi kalau prestasi pekerjaannya 45%, ya dibayar 45%. Nah, potongannya bagaimana? Potongannya tinggal diatur di kontrak, mau diangsur secara proporsional atau di termin tertentu. Tinggal dituang, nanti itu dituangkan dalam berita acaranya. Jadi ada jalan ceritanya, ada benang merahnya. Ada rancangan kontrak mengenai angsuran uang muka dan pemotongan retensi, gitu ya. Kemudian ada klausul pembayarannya, dimasukkan dalam dokumen berita acara pembayaran. Nanti akan kelihatan kalau progres 45% itu sejatinya dia tidak akan dibayar 45% karena ada potongan-potongan uang muka retensi yang sesuai kesepakatan, mau dipotong di termin 1, termin 2, atau tidak mengacu kepada hitungan proporsional dan sebagainya, itu tidak ada masalah. Ini contoh untuk perhitungan termin 100%, dan ini contoh untuk pembayaran termin retensi. Oke. Nah, di yang ketiga berikutnya sedikit ya mengenai PP pasal 22, pasal final. Yang termasuk konstruksi ini, kalau menurut Undang-Undang Konstruksi, jasa konstruksi itu kan bisa perorangan atau bisa badan usaha. Jadi semua yang konstruksi dilakukan Jakon ya, Jakon apakah JKK atau PK, semua masuknya ke final. Ya, mau perorangan atau badan usaha. Beda kalau misalkan kayak konsultan, JKNK ya, jasa konsultansi non konstruksi. Kalau dia perorangan, larinya ke PPh pasal 21. Kalau dia bentuknya badan, larinya ke PPh pasal 23. Tapi kalau konstruksi, mau perorangan kayak atau badan usaha, dia larinya ke PPh Jakon final. Ya. Oke. Yang perlu diperhatikan adalah setiap pembayaran harus dipotong PPN. Jadi uang muka pun juga harus dipungut PPN-nya. Siapa yang mengut? Instansi pemerintah, nanti menggunakan NPWP instansi pemerintah. Nah, ini menarik nih. Kalau transaksinya melalui sistem informasi pengadaan pemerintah, yang di PMK 58 2022 dan PMK 59 2022, itu kita nggak perlu masuknya ke PPh final, tapi larinya ke PPh pasal 22. Tapi kayaknya jarang ya Jakon di sistem informasi pengadaan pemerintah dan pembayarannya dengan uang persediaan, itu sangat jarang. Ya. Oke. Berapa besaran tarifnya? Kira-kira seperti ini, tapi setelah dikurangi PPN-nya dulu. Jadi kita mesti tahu bagaimana menghitung DPP untuk pekerjaan konstruksi. Nah, ini yang menarik, faktur. Ya. Dengan PMK 231 yang mungut dan nyetor itu NPWP-nya NPWP instansi pemerintah, berarti kode fakturnya harus 02. Beda kalau misalkan ke sebelum 231, kode fakturnya itu 01 ya. Nah, ini nanti permasalahannya adalah pada saat Bapak Ibu nanti di pekerjaan akhir tahun nih, yang tidak selesai diputus kontrak, ini kemungkinan terjadi kelebihan pemotongan PPh. Nah, itu seperti apa? Masih ada waktu, Pak? Masih ada? Kalau masih ada waktu, saya lanjut lagi. Ya, mungkin 1 menit terakhir, Su. Oke, 1 menit terakhir ya. Oke. Siap. Pembayaran di akhir tahun, Bapak Ibu, nanti perlu perhatikan ya. Perlu perhatikan mana-mana progres-progres yang di akhir tahun belum selesai, itu nanti di-cover dengan jaminan. Oke. Kemudian perhatikan konsep pembayaran sisa pekerjaan bisa diluncurkan, tapi sisa nilai pekerjaan tidak bisa diluncurkan. Pekerjaannya boleh lanjut, tapi duitnya nggak boleh. Ibaratnya kalau main bola, gitu ya, bola boleh lewat, tapi pemainnya jangan. Nah, gitu kan. Sisa pekerjaan
Pekerjaannya dilanjut boleh, diluncur boleh, tapi duitnya nggak bisa. Tapi nanti ini ada mekanisme tertentu ya. Kalau dia SBSN bisa. Ini secara umum ya. Kalau SBSN bisa. Kalau kontraknya masih pandemi COVID ditandatangan sebelum 30 November, bisa jaminan pembayarannya diperpanjang. Di luar dari itu nggak bisa, stop untuk nilainya. Ya. Nah, ini regulasi-regulasi di APBN ya cukup jelas nanti. Pemberian kesempatan kalau mau dikasih kesempatan semuanya 90 hari yang di akhir tahun. Jadi tidak ada pemberian kesempatan yang melewati 90 hari. Pemberian kesempatan yang lewat tahun ya. Oke. Oke, ini penyelesaian pekerjaan di masa akhir pekerjaan. Nanti Bapak Ibu bisa ada di penghujung, mau diputus kontrak atau dikasih kesempatan. Apa perbedaannya antara perpanjangan waktu dengan pemberian kesempatan? Perbedaannya adalah penyebabnya dan dampaknya. Dampaknya yang satu dikenakan denda, yang dua tidak dikenakan denda. Dampaknya itu. Tapi persamaannya adalah sama-sama dilakukan adendum kontrak. Nah, biasanya ada pertanyaan nih, Pak, bagaimana kita melakukan adendum kontrak untuk pemberian kesempatan? Ya, kalau perpanjangan waktu sama pemberian kesempatan kan sama-sama diadendum, tapi apanya yang diadendumi? Nah, ini harusnya berbeda ya. Perbedaannya seperti ini misalkan. Kalau misalkan pekerjaan itu harus selesai misalkan di tanggal, katakanlah ya, di tanggal 21 Desember, maka kalau perpanjangan waktu 21 Desembernya itu kita bisa geser-geser, ya. Tapi kalau pemberian kesempatan tanggal 21-nya itu tidak bisa digeser, tetap di situ. Cuma nanti di klausul SSKK-nya diubah. Tetap sampai tanggal 21 dengan memberikan perpanjangan waktu. Pemberian kesempatan selama sekian dan dikenakan denda keterlambatan. Jadi di SSKK-nya itu mesti dijelaskan. Itu perbedaan bagaimana kita menuangkan perpanjangan waktu untuk pemberian kesempatan. Oke, ini denda keterlambatan Bapak Ibu mungkin udah tahu ya cara menghitung denda keterlambatan seperti apa. Oke, cukup Pak, materi saya dari sini sampai di sini. Nanti berikutnya itu pertanyaannya banyak studi kasus ya. Nah, ini studi kasusnya misalkan ini nih pembayaran ini gimana nih gitu ya. Terus juga ada studi kasus pembuatan tubuh, diputus kontrak, jaminan pelaksanaannya lupa diklaim, ini udah masuk ke tipikor gitu ya. Ini kasus nyata yang saya masukkan di sini bukan kasus fiktif ya, cuma dipakai ini aja, pakai inisial aja. Nah, ini pendapat Anda seperti apa? Ini kasus yang ketiga nih, ini terjadi juga pendapat Anda seperti apa? Ini kasus yang keempat, kasus 1, 2, 3, 4 ini kasus real yang ada di lapangan. Pendapat Anda ini seperti apa? Dan banyak nanti kasus-kasus di belakang. Nah, gitu ya. Monggo kita buka pertanyaan Pak Kustiadi, saya serahkan kepada Bapak materi dan saya cukupkan. Baik, terima kasih Bapak narasumber atas pemaparannya. Materinya sangat padat sehingga tidak terasa sudah melewati waktu yang kita sepakati di awal. Tapi itu tidak mengurangi semangat kita dalam mempelajari materi-materi yang disampaikan oleh Bapak narasumber tadi. Sampai di sini saya yakin dari peserta workshop online ini banyak yang ingin ditanyakan, banyak yang penasaran dengan kelanjutan dari materi Bapak karena sangat padat dan luar biasa. Satu slide itu bisa sebetulnya dibahas sampai beberapa menit itu. Tapi karena kita terbatas sekali oleh waktu, jadi kita manfaatkan sesi kedua ini yakni tanya jawab, di mana kita akan memprioritaskan yang rekan-rekan yang raise hand terlebih dahulu, sambil teman-teman yang lain boleh mengirim pertanyaan ke kolom chat. Baik, dari tadi sudah acungkan tangan dari Bapak Irwan Iskandar. Silakan Pak. Halo Pak Irwan Iskandar dari ya, BPBJ. Ya, ya. Silakan Bapak, silakan pertanyaan. Ya, makasih ya, Pak.
moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih atas paparannya Pak Mandar. Sesuai dengan lokasi kerjanya juga Sulawesi itu kan Mandar, ada kota Mandar ya. Ya ini Pak Mandar, saya pernah ditanya dengan SKPD terkait dengan pajak pertambahan hasil atau PPh konstruksi. Antara usaha kecil dan non kecil itu apakah berbeda PPh-nya? Karena SKPD tersebut pernah konsultasi kepada DJP, Direktorat Jenderal Pajak di tempat kami, yang berada di tempat kami itu katanya berbeda yang untuk usaha kecil dan non kecil. Ini yang pertama. Terus yang kedua, PMK pemberian kesempatan Pak Mandar, di PMK untuk pemberian kesempatan kan itu 90 hari ya. Sedangkan di peraturan KPP itu kan hanya 50 hari kalender. Nah terus kenapa kok bisa sampai 90 hari terus di pemerintah daerah apakah dapat mengadop PMK ini? Kalau setahu saya kan PMK ini kan untuk APBN. Apakah boleh gitu diadop di pemerintah daerah? Karena keuangan daerah itu kan juga sentralnya kan di Kementerian Keuangan seperti itu kan. Sedangkan kan PMK Peraturan Menteri Keuangan. Dan juga satu lagi Pak Mandar terkait dana inflasi. Inflasi yang sekitar kalau salah ya dari PMK nomor berapa saya lupa juga, dan inflasi terkait kenaikan BBM ini. Nah itu regulasi untuk pelaksanaannya seperti apa Pak Mandar? Karena dana inflasi ini yang mengeluarkan adalah Kementerian Keuangan untuk menangani ketika kenaikan BBM itu terjadi. Makasih, itu aja 3 yang saya tanyakan Pak Kuseri. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Irwan Iskandar atas pertanyaannya. Barangkali efektifnya bisa langsung segera dijawab Bapak narasumber. Baik, Silakan, saya Pak jawab Mandar. dulu ya Pak. Ini Dijawab. konteks. Baik, saya jawab Pak. Ini konteksnya pekerjaan konstruksi ya Pak. Iya Pak. Pekerjaan, ya, bukan non pekerjaan konstruksi. Jadi sesuai di tayangan slide ini tadi memang karena agak sedikit cepat ya Pak ya. Jadi di pekerjaan konstruksi ini diatur di PP 51 ya Pak. Ini kan sudah diubah dengan PP 9. Perbedaan perubahannya apa sih? Perbedaan perubahannya itu adalah tarif dan menambahkan satu pekerjaan konstruksi terintegrasi. Jadi kalau dulu nggak ada. Nah tarifnya itu diperhatikan kualifikasi usahanya, gitu ya. Usaha kecil atau non kecil. Nah ini ngelihatnya kemana? Ngelihatnya kan ke SBU-nya Pak ya. Ya ada klasifikasi dan kualifikasi. Ya, dia memiliki kualifikasi usaha kecil di SBU itu kan kelihatan. Nah, jadi bukan nilai paketnya ya Pak, bukan nilai paketnya, ya kan? Karena kan paket kecil kalau dulu ya bisa ke non kecil sepanjang dia punya KD kan gitu, punya kemampuan dasar. Ya. Nah di sini yang diperhatikan adalah bukan nilai paket yang diperuntukkan untuk usaha kecil, tapi yang melaksanakan itu siapa gitu. Kalau yang melaksanakan usaha kecil, kalau misalkan ada konstruksi karena usaha kecil nggak mampu, nilainya 10 miliar. Terus penyediaannya itu non kecil misalkan. Kena pajaknya yang mana? Pajaknya non kecil ya. Jadi dilihat dari pelakunya bukan nilainya. Ini dibuktikan dengan sertifikat badan usaha Pak, SBU. Nah, besarannya seperti ini. Betul. Jadi kalau dia ini pekerjaan konstruksi, dia non kecil gitu ya, 2,65. Kalau dulunya 3%. Kalau dia kecil atau orang perorangan, maka kena tarifnya 1,75%. Dulu 2%. Kalau konsultan konstruksi itu kan segmentasinya adalah kecil sampai dengan 1 miliar, ya kan? Ya. 1 miliar sampai dengan 2,5 miliar itu menengah kalau nggak salah. Ya, nanti tolong dikoreksi. Nah, sementara di sini segmentasinya adalah kalau untuk konsultan perencana ya, itu dia punya kualifikasi atau nggak punya kualifikasi. Nah, sementara untuk terintegrasi sama konsepnya. Saya pikir kalau pekerjaan konstruksi semuanya punya kualifikasi usaha, kecuali SBU-nya habis masa berlakunya gitu ya.
Kan dia udah kompeten tuh sebenarnya. Habis masa berlakunya, dia nggak punya SBU. Kenanya yang mana? Kenanya yang tidak mempunyai kualifikasi usaha, larinya ke sana. Nah, pertanyaan satu mungkin sudah cukup terjawab ya Pak. Pertanyaan kedua, pemberian kesempatan. Nah, pemberian kesempatan itu kita lihat dulu rujukannya. Rujukannya di mana? Di Perpres ya. Nah, di Perpres ini kita lihat pemberian kesempatan yang lewat tahun itu kan pertama ada di pasal 56 ya Pak. Nah, di pasal 56 itu kan bunyinya begini. Pemberian kesempatan bisa lewat tahun. Oke. Nah, kemudian pemberian kesempatan yang lewat tahun. Nah, lihat di sini. Di sini ketentuan lebih lanjut ya, bla 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 bla, dan pemberian kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pasal 56, berarti kan yang dimaksud di pasal 56 itu yang lewat tahun ya, kan gitu. Yang lewat tahun itu nanti kalau untuk APBN akan diatur gitu ya oleh Kementerian Keuangan. Kalau yang APBD akan diatur oleh peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan bidang Permendagri. Jadi Bapak ngacunya kalau yang APBD, lihatnya apakah teman-teman di Kemendagri gitu ya, itu ada nggak Permendagri khusus yang mengatur itu? Kayaknya nggak ada, di PMD 77 nggak ada Permendagri khusus kan gitu ya. Itu nggak ada satu, berarti bolong ya. Nah kalau yang di APBN ada, nah diatur seperti ini. Diatur pemberian kesempatan yang lewat tahun itu kan tadi udah saya sampaikan ya, kalau di APBN itu rujukannya nanti ada di sini ya. Pemberian kesempatan yang lewat tahun itu, nah rujukannya di sini. Oke. Karena kan menurut LKPP pasal 56 maupun 91 Kementerian Keuangan yang ngatur. Walaupun kalau Bapak baca Perlem 12, pemberian kesempatan itu kan ada dua. Pemberian kesempatan pertama maksimal 50 hari dan berdasarkan penilaian kinerja dianggap mampu dan sanggup dikasih pemberian kesempatan kedua. Cuma pemberian kesempatan kedua itu kan nggak ditentukan waktunya di Perlem 12. Gitu ya. Bisa saja pemberian kesempatan kedua lebih dari 50, 60, berarti 50 tambah 60, 110. Cuma kalau menurut saya kok agak aneh. Kesempatan kedua kok lebih lama dari pemberian kesempatan yang pertama, gitu kan? Terus kapan selesainya, ya kan? Kan prinsipnya adalah ikan cepat, ikan gabus. Jangan menggunakan pemberian kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan, kan gitu. Tapi gunakanlah pengendalian kontrak yang baik untuk menyelesaikan pekerjaan. Bukan mekanisme ini. Kalau Bapak tanya angka 90 itu dari mana? Angka mistis atau bukan? Bukan. Angka 90 ini pernah. Jadi PMK ini 194 2014. Sebelum PMK 194 ini ada PMK 25 Pak 2012. PMK 25 2012 itu dulu 50 hari. Di antara 13 menjelang 14 ya, terutama di 14 pengunjung akhir, itu ternyata ada proyek yang strategis yang tidak bisa diselamatkan kalau pemberian kesempatannya tuh 90 hari. Makanya muncul dirubah angka 90 hari. Gitu ya. Nah, setelah itu sampai sekarang 2014, 2015, PMK 6 2019 untuk SDSN, termasuk PMK di masa pandemi Covid, itu semuanya sama 90 hari. Karena belum ada case yang lebih dari 90 hari tidak selesai. Walaupun di lapangan banyak, itu mungkin pekerjaan-pekerjaan yang tidak strategis yang tidak perlu diselamatkan gitu ya. Nah, itu satu. Nah, sehingga di sini saya membagi pemberian kesempatan itu ada dua, Pak. Nah, di sini. Jadi karena waktunya singkat ya, pemberian kesempatan ini itu yang ada kotak-kotak, ada dua. Yang lewat tahun dan tidak lewat tahun. Yang tidak lewat tahun, silakan ikutin Perlem 12. Pemberian kesempatan pertama maksimal 50 hari dan dapat diberikan kesempatan kedua yang tidak ditentukan waktunya. Tapi kalau udah lewat tahun, menurut pasal 91 harus ikut Kementerian Keuangan. Pertanyaan di daerah, bagaimana di daerah? Bisa nggak mengatur itu? Gitu ya. Di Permendagri 77 nggak kelihatan gitu ya, nggak disebut. Tapi daerah itu kan boleh buat aturan main tentang pengelolaan keuangan daerah ya dalam bentuk peraturan kepala daerah. Jadi menurut saya bisa saja Pak pintu masuknya dari sana dengan mengcombine Perlem 12 2021 yang menyatakan kalau pemberian kesempatan itu
ada kok pemberian kesempatan kedua gitu ya. Nah, itu jadi di-combine aja dengan itu, mau pakai 90 hari yang diatur di teman-teman di Kementerian Keuangan, kalau menurut saya sah-sah saja, tapi ditetapkan dalam level peraturan kepala daerah ya, kalau menurut saya tidak cukup dengan surat edaran. Oke. Yang ketiga, PMK terkait inflasi ya Pak. Kalau PMK terkait inflasi ini saya belum dapat persis tuh Pak. Ya, ada PMK yang seperti itu. Ya, mohon maaf nih, saya belum bisa menjawab. Tapi kalau pertanyaan Bapak terkait dengan bagaimana nih kebijakan pemerintah terkait kenaikan BBM, ya sampai sekarang sih saya belum pernah tahu kalau ada produk seperti itu. Tapi kalau misalkan pernah nggak kejadian seperti ini terjadi dan Kementerian Keuangan membolehkan apa sih namanya adjustment price gitu ya. Itu dulu pernah ada Pak 2005 dan ada peraturannya. Ya, pada saat itu ada peraturannya. Itu terakhir saja Pak. Adjustment price itu kan untuk kontrak tahun jamak yang masa pelaksanaan pekerjaannya lebih dari 18 bulan, ya kan? Tapi untuk dulu kejadian 2005 itu boleh karena ada surat dari Menteri Keuangan. Sampai sekarang belum ada produk itu. Ya, tapi ini kenaikan bukan untuk penambahan ini Pak, penambahan anggaran bukan. Ini ada dana dari pemerintah pusat terkait dana inflasi. Kalau nggak salah dana ya Pak. Kalau nggak salah terus pemerintah daerah dikasih 2%. 2% dari anggaran pemerintah daerah untuk melaksanakan dana inflasi itu terkait kenaikan BBM. Jadi memberikan bantuan kepada masyarakat yang terimbas BBM. Kayak pen begitu ya Pak? Oke. Ya. Terus pertanyaannya apa Pak? Pajaknya? Ini Pak, regulasi pelaksanaannya Pak. Kan di PMK itu kan tidak ada diterangkan regulasi pelaksanaan itu seperti apa. Atau perteknya Pak, peraturan teknisnya seperti apa tuh nggak ada. Ya, memang peraturan yang teknisnya tidak ada Pak. Kalau Bapak tanyakan peraturan pengadaannya bagaimana gitu ya. Kalau peraturan pengadaannya bagaimana, karena yang menerima uang itu adalah dinas itu juga mewakili APBD, maka dia masuk dalam kategori ruang lingkup pengadaan, Pak. Di pasal 1 angka 1 kan yang namanya di pasal 1 angka 1 Perpres 16/2018, yang namanya kegiatan pengadaan barang dan jasa itu adalah kegiatan mendapatkan barang dan jasa yang dilakukan oleh KLPD yang sumbernya dari APBN atau APBD. Itu. Kalau dana itu digunakan untuk pengadaan, maka dia harus ngikutin Perpres 16. Kecuali diatur khusus. Gitu ya Pak ya. Kalau dia tidak ada hubungannya dengan pengadaan, maka nggak perlu ngikutin Perpres. Apa tuh hibahnya berbentuk uang, terus yang dibagi-bagikan uang juga gitu ya. Ya nggak usah ngikutin Perpres. Kira-kira sementara itu Pak Irwan. Iya Pak. Nah kalau yang ini Pak tadi yang terkait dengan SBU yang dilihat dari SBU kecil atau non kecil. Kayaknya kalau di OSS sekarang tuh Pak, SBU tuh nggak kelihatan kecil. Iya betul. Makanya dinas ini, SKPD ini bingung mau menentukan dia kecil apa non kecil. Ya, harus diklarifikasi saja Pak. Ketika ada hal-hal yang meragukan, mungkin diklarifikasi ke penerbitnya. Mungkin juga itu masukan ya, harusnya dijelaskan karena segmen usaha itu kan ada yang kecil, ada yang non kecil ya Pak ya. Iya betul. Karena di PP 51-nya itu menentukan besaran pajaknya untuk konstruksi itu dilihat dari kualifikasi usahanya, makanya perlu dipastikan atau bisa dilakukan klarifikasi apakah dia masuk klasifikasi usaha kecil atau non kecil. Itu ya Pak ya. Ukurannya kan kalau menurut Undang-Undang 20/2018 itu dia kekayaan bersihnya mencapai atau omsetnya mencapai. Ya, kira-kira gitu Pak. Ya, makasih Pak Mandar atas sama-sama Pak. Ya, baik. Ya, terima kasih Bapak Irwan Iskandar. Saya rasa sudah cukup. Masih ada yang resen itu Ibu Teti? Ada pertanyaan di chat juga? Pada Pak. Ya Pak. Mohon pada peserta untuk jangan lupa mengisi daftar hadir karena di akhir acara ada door prize dari penyelenggara. Baik, kita lanjutkan pada yang resen berikutnya. Ibu Teti, silakan di unmute. Halo, terima kasih Pak. Izin menanyakan tadi yang sudah dijelaskan untuk yang pembayar yang secara termin itu ya Pak. Ya.
tadi dari Pak Mandar menjelaskan untuk misalkannya termin 45% dibayar 45%. Untuk di kami tadi yang sudah Bapak juga terangkan juga ya, biasanya kita untuk pekerjaan 45%, biasanya termin yang dibayar kita 40% itu loh Pak. Dikarenakan kita 5%-nya biasanya karena biasanya kan menghitung jaminan pemeliharaan 5% itu ya Pak, sehingga jadi 45 mesti dibayarnya 40%. Pertimbangannya apa Pak yang dari Bapak tadi Anda agar kita juga bisa menjelaskan nanti apabila ada pekerjaan konstruksi dengan sistem pembayaran termin, kita bisa menjelaskan gitu Pak. Kenapa harus dibayar sesuai dengan pekerjaan realnya ya Pak. Kemudian yang kedua untuk tadi yang pemberian kesempatan yang apabila bisa kontrak sampai tanggal 21 Desember. Kemudian diberi kesempatan tanggal 31 dibayarkan dengan menggunakan jaminan ya Pak. Nah, kemudian terjadi pada saat tanggal 31 Desember, akhirnya pekerjaan itu juga tidak bisa selesai. Apakah yang harus dilakukan? Apakah dengan pencairan jaminan atau bagaimana, Pak? Terima kasih, Pak. Baik. Ibu Teti, instansinya apa, Bu ya? APBN satkernya apa, Bu? Satkernya saya di Setda, Pak. Setda Kabupaten Karawang, Pak. Oh, oke, Setda Karawang ya. Iya. Nanti biar saya tahu, nanti kalau saya pakai regulasi APBN kan ternyata Ibu orang Pemda kan beda. Kan? Beda Pak. Terima kasih Pertama Pak. Begini, ya baik. Saya pernah tanya tuh sama teman-teman itu dasarnya apa ya? Kenapa kok selalu ada selisih 5% gitu ya? Seperti yang Ibu sampaikan tadi alasannya untuk mengcover tensi itu gitu ya. Tapi kalau dihitung disimulasikan itu belum tentu cocok gitu ya. Kalau disimulasikan dalam berita acara. Terus saya penasaran kalau langsung dipotong dalam rancangan kontrak estimasinya, bagaimana menuangkannya dalam BAP-nya, BAP pembayaran, gitu ya. Bagaimana menuangkan dalam BAP pembayaran, itu nggak akan ketemu juga. Nah, ini biar kita ini ada benang merahnya antara yang diatur di pasal 53. Yang diatur di pasal 53 itu kan pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada penyedia setelah dikurangi. Satu ya. Yang kedua, kan Bapak Ibu nanti bisa lihat di Perlem 12 tuh, pembayaran prestasi pekerjaan itu kan sebesar prestasi yang terpasang. Ya kan begitu? Sebesar prestasi yang terpasang. Nah, tentunya tadi kan ada ya, ukurannya itu kan adalah standar yang telah disepakati. Oke, nah kita di kontrak ini kan ada standar yang disepakati. Disepakati nih, dituangkan dalam berita acara, progresnya itu 45%. Ya, terpasangnya 45%. Berarti dia punya hak tagih 45%. Nah, bagaimana pengurangannya dari 45 menjadi 40? Itu tanyakan. Dia dasar hukumnya dari 45 mengurangi jadi 40 itu angkanya dari mana? Kan harus ada penjelasan gitu ya. Misalkan kayak tadi kan, nambah waktu tuh dasarnya dari mana? Oh, mungkin dilihat dari pekerjaan-pekerjaan mana. Kan ada time schedule. Pekerjaan ini kalau dikerjakan dikasih kesempatan itu cukup 10 hari. Kalau cukup 10 hari kenapa harus nambah 20 gitu kan? Nah, ini juga sama, angka selisih 5% itu dari mana? Itu nanti selisih 5%-nya itu tadi, pertama, pembayaran prestasi pekerjaan itu bisa dikurangi angsuran uang muka atau retensi, ya. Tadi maknanya pasal 53 ini, mungkin beberapa orang maknanya wajib, tapi kalau di APBN, maknanya dia tidak wajib, Bapak Ibu. Karena potongan retensi itu nanti tergantung kesepakatan. Ada 3, saya mau dipotong proporsional, atau saya mau dipotong di angsuran tertentu. Jadi di termin 1 saya nggak dipotong, di termin kedua tolong dipotong, di termin ketiga nggak dipotong, termin keempat silakan dipotong, boleh. Atau termin 1 nggak dipotong, termin 2 nggak dipotong, termin 3 nggak dipotong, nanti di termin keempat dipotong semuanya deh retensinya, boleh. Yang penting diatur dan disepakati, itu aja. Karena kan kontrak punya keseimbangan. Ya, dengan itikat baik, ya kan? Sepakat. Kuncinya itu tadi. Jadi dari hukum perdatanya masuk, ketentuan mengenai tata cara pemotongannya itu juga masuk. Nah, itu dituangkan di dalam rancangan kontrak. Karena kalau nanti dia memilih, Pak, termin 1, 2, 3 nggak dipotong, nanti saya dipotongnya di belakangan. Pasti nggak akan bisa ketemu 45 dengan dikurangi 40, kan gitu. Nggak akan ketemu. Nah, itu nanti penjelasannya, oh dipotong selisihnya itu dari sini. Dari mana? Dari sini. Ini saya ambil contoh ya. Ini uang muka 30%. Clear, kalau anggarannya 1 miliar,
Ini kan ceritanya 1 miliar, kontraknya ya, udah termasuk PPN ya, anggap aja ini sudah termasuk PPN. Pembayarannya ini 4 kali, uang mukanya 30, nanti progres termin 1 kalau fisik 45%, gitu ya. Nanti termin yang kedua, fisik udah 100%, berarti ada BAST kan, gitu ya. Kemudian nanti pembayaran retensi. Bagaimana nih cara menuangkan di berita acaranya? Ya, pertama tadi, pembayaran prestasi pekerjaan sebesar yang terpasang dituangkan dalam berita acara. Berarti nanti di kolom atas itu ada berita acaranya. Kalau ini uang muka kan nggak ada berita acaranya, cukup pakai jaminan. Oke, ini uang muka ya 30. Pembayaran berikutnya yang 300 juta ini kan 30% dari 1 miliar kan 300 juta. Naik ke atas. Jadi jumlah yang telah dibayarkan sebelumnya 300 juta. Ini di pembayaran yang kedua kan gitu. Prestasi pekerjaannya itu dituangkan dalam berita acara. Di sini disebut, ini maaf ya, koreksi, di atasnya itu bukan uang muka karena udah pembayaran termin. Nomor kontrak, klausul berapa, SSUK, SSKK nomor berapa, sebutkan di situ. Kemudian berita acara pemeriksaan pekerjaan atau berita acara kemajuan pekerjaan yang laporan yang ditandatangan oleh konsultan pengawas, yang ditandatangan oleh PPK, yang sepakat kalau progresnya 45% terpasang yang diakui. Nah, itu yang menjadi di poin C1A sesuai dengan berita acara. Masukkan di situ. Ya, sesuai dengan laporan. Nah, nanti penuangannya ada potongan nih, yang nomor 1, nomor 2. Nomor 1 sama nomor 2 ini sangat berpengaruh dari ini, mana yang PPK dan penyedia ini diatur mengenai uang muka sama retensi. Yang contoh tadi itu kalau memilih A, dipotong di setiap termin, tapi proporsional. Proporsional tuh kalau progresnya terminnya 30, ya 30, 20% dari 30. Kalau uang mukanya 20 ya. Kalau uang mukanya 30, termin 1 45%, berarti 30 dari 45. Siapa tahu dia uang muka, saya ngambil yang nomor C. Pelunasan pada beberapa rencana angsuran yang tidak mengacu pada presentasi. Gitu, misalkan uang mukanya 300 juta, di termin 1 dipotong 100, di termin berikutnya dipotong 200, jadi lunas. Bisa juga begitu, itu tidak proporsional. Atau bisa dicari yang B, sekaligus uang muka pokoknya nanti dipotong kalau udah progres 100%, boleh juga, termasuk retensi. Nah, ini yang perlu dituangkan di sini, menuangkannya. Ini contoh asumsi kalau proporsional ya, berarti di sini uang mukanya sekian, retensinya sekian. Kalau tidak proporsional, di rancangan di kontraknya ada, di berita acaranya ada, diadu, itu akan ketemu benang merahnya. Ini cara menjelaskannya. Dasarnya dari mana? Dasarnya di PMK 53 tadi. Kalau untuk APBN di per 58. Di per 58 nggak ada di aturan APBD kan? Bisa nggak dimasukkan di SSUK? Kalau menurut saya sih bisa ya. Kayaknya, karena kan ada ketentuan tuh, menambah persyaratan gitu ya. MDP itu kan model. Kalau pedomannya kan ada di Perlem 12, lampiran 1, 2, dan 1, 2, dan 3 ya. 4, 5, 6 itu kan model. Model bisa diubah, sepanjang pedomannya nggak mengatur, kan pasti pedomannya nggak mengatur tata cara pemotongan ini. Kalau di kontrak FIDIK diatur memang. Sepanjang tidak diatur lain, maka dia proporsional. Nah, ini nih terjemahan dari FIDIK tuh sepanjang diatur lain. Nah, jadi menuangkannya ini, seperti ini ya. Ini potongannya proporsional nih, 30% dari 450, 5% dari 450. Termin berikutnya udah 100%, berarti kan progresnya dia 1 miliar. Dikurangi progres yang kemarin 450, sisanya 550. 550 ini proporsional 30, 50. Kalau kita jumlahkan, uang muka potongan ini 165, ditambah yang sebelumnya 135. 135 tambah 165 itu sama dengan 300, persis sama dengan yang diminta, lunas secara proporsional. Retensi pertama 22.500, retensi kedua 27.500, 22 tambah 27, 50. Sama dengan pembayaran terakhir, pembayaran retensi 50 juta. Ini kalau dengan jaminan. Kira-kira itu Ibu, apa sudah cukup menjawab Bu Teti? Sudah cukup menjawab ya Bu ya untuk pertanyaan 1? Ya, bagaimana Ibu Teti? Sudah cukup ya? Oke, cukup. Baru pertanyaan 1 Pak, ada 2 pertanyaan. Yang kedua ya Pak, yang kedua. Iya. Pertanyaan yang kedua, Iya.
Nah, ini disimulasikan, baik APBN, APBD, walaupun asas prioritas anggaran bisa sampai tanggal 31, ya, ada kontrak yang sampai tanggal 31, tapi kan pengajuan SPMLS kan selalu lebih maju ya, Bu. Bisa jadi minggu kedua, gitu ya. Ini asumsi ya, SPM tanggal 21, paling lambat. Oke, tanggal 21. Nah, perhatikan norma waktu sebelum tanggal 21 untuk penyelesaian tagihan. Ya, untuk penyelesaian tagihan itu, Bapak Ibu maju lagi ke belakang norma waktu penyelesaian tagihan. Sebelum mengajukan SPMLS itu, gitu ya, sebelum mengajukan SPMLS ke BPAKD atau ke KPPN, Bapak Ibu untuk menyelesaikan tagihan itu perlu berapa lama waktunya, gitu ya. Ini perlu berapa lama? Kan kalau di APBN 5552. 17 hari kerja kan kelamaan, gitu ya. Kita sepakati saja. Oke. Poinnya apa? Poinnya adalah Bapak Ibu perlu cut off date. Kapan melakukan pemeriksaan fisik, di mana sisa waktu itu bisa menyelesaikan untuk membuat SPP dan SPM. Itu ya, Bu ya. Nah, berarti ada pemeriksaan, ada cut off. Nah, di cut off itu dilakukan pemeriksaan fisik, kemudian dibuatkan, dituangkan dalam berita acara. Nah, sebesar itu yang diproses dengan jaminan, ya, dengan jaminan. Nah, pertanyaannya adalah ketika tanggal 31 tidak selesai, gitu ya. Tanggal 31 tidak selesai. Sebenarnya ini ada di kasus nih. Ketika tanggal 31 tidak selesai, nah ini bagaimana bila pekerjaan selesai? Oke. Bagaimana kalau pekerjaan tidak selesai? Nah, jadi kalau di APBN itu, Bu, pekerjaan selesai atau tidak selesai, si Satker harus memberitahukan kepada Bun. Kalau diberitahukan tidak selesai, diputus kontrak apa dilanjut? Gitu. Kalau diberitahukan ke KPPN, ke Bun ya, diputus kontrak, berarti jaminan pembayaran akan disita sebesar sisanya. Ya. Jadi misalkan contoh, progres 80, jaminan pembayaran 20%. Ternyata sampai tanggal 31 naiknya 10%, cuma 90 gitu kan. Masih ada 10% nih yang belum. Maka jaminan pembayarannya harus disita 10%, dicairkan oleh KPPN. Itu kalau memberitahu. Kalau tidak memberitahu, maka Bun akan mencairkan semuanya 20% sebesar nilai jaminan. Salah sendiri, kenapa nggak ngasih tahu gitu. Karena kan ada ketentuan paling lambat 5 hari kerja setelah pekerjaan berakhir, Satker itu harus ngomong ke Bun. Ke Bun harus ngomong, ini selesai atau tidak selesai. Kalau tidak selesai mau dilanjut atau tidak dilanjut. Tapi kalau Satkernya diam-diam atau nggak ngomong lebih dari batas waktu yang ditentukan, maka Bun boleh mencairkan semuanya. Jadi nantinya rugi kan? Wah, udah ada progres 10, karena kita terlambat lapor, dicairkan 20%. Makanya Bapak Ibu perlu perhatikan norma waktu. Gitu ya. Oke. Apa sudah cukup menjawab ya, Bu, pertanyaan Ibu? Ada yang belum? Konfirmasi dulu, Bu. Ya, itu kan untuk yang APBN berarti ya, Pak? Ya, APBD konsepnya kurang lebih harusnya sama. Cuma mengatur nggak ketentuan itu? Beberapa kabupaten kota itu mengatur ya. Kediri mengatur, Jakarta mengatur, Jawa Timur mengatur. Beberapa daerah sudah mengatur ketentuan itu, ngambil kopas ya dari ketentuan yang ada di APBN. Itu. Baik, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Ya, baik. Silakan dilanjut. Kalau masih ada yang mau dikonfirm, boleh ya, Bu, silakan. Barangkali ada yang masih belum ini. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Nah, ini Pak Gus sudah bergabung lagi. Silakan Pak Gus. Minta maaf, saya tadi dari Zoom karena jaringan di tempat saya tidak stabil. Baik, sebelum kita lanjut padanya, kita bacakan dulu pertanyaan di kolom chat. Oke, di kolom chat ada. Ya. Dari tadi ada pertanyaan dari Bapak M. Zulkifli. Pertanyaannya, dalam tender peserta non-TKP
tender PKP menawar dalam rekap RAB-nya bagaimana tindakan Pokja selanjutnya. Jadi saat ada tender, ada peserta non PKP yang ikut menawar, barangkali HPS yang ditenderkan itu untuk yang ada yang PKP saja, itu bagaimana ketentuannya atau bagaimana penyelesaiannya? Silakan Pak Nardi. Ya, ini ya Pak pertanyaannya ya. Saya ini kan tadi saya sempat copy ya. Ya. Jadi pertama teori penyusunan HPS, Bapak Ibu kan harus mempertimbangkan karena pada prinsipnya semua barang dan jasa itu kena pajak pada prinsipnya, kecuali diatur lain ya, itu namanya negative list. Jadi ada barang-barang yang tidak kena pajak atau tidak dikenakan atau dibebaskan atau dikasih fasilitas. Nah, jadi Bapak Ibu pastikan pertama itu dulu. Kalau barangnya BKP atau JKP, berarti pada saat PPK menyusun HPS mesti ada PPN-nya, ya. Karena PPN itu dibebankan kepada pembeli, bukan pada penjual. Satu, ya. PPN dibebankan kepada pembeli, bukan kepada penjual. Jadi pada saat menyusun HPS harus ditambahkan PPN. Karena bisa jadi Bapak Ibu bertransaksi dengan penyedia yang PKP atau Bapak Ibu bertransaksi dengan penyedia yang bukan PKP. Kan ada dua kemungkinan itu kan. Oke. Kemungkinan terjadi apa tidak? Kalau Bapak Ibu pakai SIPP, ya Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah itu ya yang lagi rame di PMK 58, di situ penyediaannya wajib PKP. Ya kita nggak bahas itu gitu ya. Nah bagaimana kalau tidak pakai SIPP, pakai tender, pembayarannya LS? Pertanyaan saya, penyedia itu mungkin nggak tidak PKP? Bisa nggak penyedia yang non PKP itu masuk di LPSE Kementerian Bapak Ibu? Karena ada beberapa kementerian yang penyedianya itu waktu mau buat akun, itu syaratnya harus punya pengukuhan PKP dulu. Kalau seperti itu berarti penyedia di Kabupaten Bapak, ya pasti PKP semua. Gitu ya. Kalau misalkan ada nih di tempat kami Pak, pakai LPSE tapi dia belum PKP. Nah, ketentuannya, kalau penyedianya itu bukan PKP, dia tidak boleh menambahkan PPN di harga barangnya. Karena dia nggak boleh memungut. Penyedia yang bukan PKP itu tidak boleh memungut dan tidak boleh menyetor. Ya, jadi harga jualnya misalkan, Pak, ini laptopnya berapa? 12 juta. Nggak boleh ditambahkan PPN. Tapi kalau misalkan dia PKP, ini laptopnya berapa harganya? 12 juta. Harus ditambahkan 11%. Ya berarti kena 1.100.000. Tapi kalau dia bukan PKP, dia nggak boleh mendapatkan 11%. Nah, bagaimana kalau waktu PPK-nya itu ada PPN-nya, terus kemudian si penyedianya bukan PKP, nawar ada PPN-nya, nggak boleh, keluarin, ya, dikeluarkan. Jadi Pokja waktu memverifikasi harusnya apple to apple. Karena kan penyedia itu kan mengevaluasi kan harga penawaran terendah. Harga penawaran itu kan sudah termasuk PPN. Ya kan gitu. Jadi mestinya itu unsur PPN itu dikeluarkan dan jangan jadi kontrak. Ya, tidak jadi kontrak PPN-nya. Nah, kalau misalkan penyediaannya itu terlanjur, misalkan 1 miliar, PPN-nya kan 11%, berarti 110 juta, berarti 1,11 miliar. Dia bukan PKP misalkan, pastikan dulu, Pak, Bapak kan bukan PKP, penawarannya ini PPN. PPN-nya kita keluarkan dulu, berarti 1 miliar. Penawaran terendah 1 miliar, kalau Bapak ditetapkan pemenang sanggup nggak? Jangan sampai Bapak salah gitu ya. Ternyata penawarannya 1,1. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau jadi dipastikan dulu Pak, kalau dia ada unsur PPN itu harus dikeluarkan dan di kontraknya jangan ada unsur PPN. Nanti di kontrak yang tanda tangan itu Pak tidak ada PPN-nya. Kalau sudah di kontrak tidak ada PPN-nya, berarti pada saat pembayaran ya nggak usah dipungut PPN-nya. Tuh, itu ya Pak. Ya baik, ini karena sudah diperingatkan oleh bahwa untuk dijawab yang pertanyaan-pertanyaan lain yang belum sempat dijawab barangkali nanti dirangkum kemudian nanti akan dijawab secara tertulis oleh
Bapak kemudian dikirimkan nanti ke pengelola workshop ini. Silakan Pak, yang pertanyaan ini, yang nomor 2. Mungkin ini yang terakhir, Oke, karena pertanyaan nomor waktunya 2. sudah sampai Ya. Pak. Ya. Kalau pembayaran 85%, apakah bisa dikasih kesempatan lewat tahun? Bagaimana terkait pembayarannya? Oke, ini tergantung ya Pak ya, 85%. Kalau saya sih mengacunya kepada kontrak kritis Pak. Kontrak kritis di periode kedua, itu kalau melewati tahun ya atau di akhir tahun, itu kritisnya kan 5%. Ya, kritisnya 5%. Jadi bisa saja beranggapan bahwa kontrak-kontrak konstruksi yang melewati tahun itu mestinya deviasinya itu jangan lebih dari 5%. Karena dia kan masuk kritis kedua tuh, periode kedua. Tapi kalau barang, oke-oke aja, karena kontrak kritis yang kritis 1-2 itu kan hanya untuk konstruksi. Non-konstruksi kan nggak diatur seperti itu. Ya, jadi kalau pendapat saya, kalau konteksnya ini pekerjaan konstruksi, bagusnya deviasi itu 5% saja. Gitu ya. Ini kan masalahnya 85%. Oke, katakanlah pendapat saya nggak diabaikan saja ya. Kan dengan 15% Pak, meskipun deviasinya 15%, berdasarkan penilaian kinerja dan penyediaannya sanggup, bisa kok dikasih waktu kesempatan dikenakan denda. Oke, berarti pakai mekanisme mau pakai yang mana nih? Tergantung tadi ya. Kalau misalkan ini kejadiannya ya, kita ambil yang kejadian 2021, oke? Karena 2022 saya nggak tahu nih, PMK ini dia akan muncul nggak setiap tahun. Kalau saya yang buat peraturan, saya nggak akan munculkan PMK ini setiap tahun. Karena kalau munculkan PMK ini setiap tahun, sama aja saya mendoakan kejadian ini pandemi COVID terus, gitu ya. Saya nggak mau pandemi COVID terus. Ini yang PMK 184 ini hanya berlaku setahun sekali untuk pandemi COVID dan nanti akan diperpanjang. Nah, di PMK 184 itu kontrak yang ditandatangan sebelum 30 November bukan yang BLU ya, bukan BLU. BLU nggak berlaku, yang non BLU. Maka jaminan pembayaran tadi nggak usah disita. Yang pertanyaan Ibu dari Setda Kerawang, nggak usah disita, tapi jaminannya diperpanjang. Solusinya adalah Bapak Ibu nggak perlu revisi perubahan di DPA 2022, tapi aturan mainnya harus dibuatkan dulu. Gitu. Kalau di APBN, karena aturan mainnya ada, dibuatkan, yang penting kontraknya sebelum 30 November ditandatangan, maka jaminan pembayarannya cukup diperpanjang. Jadi nggak ngutak-ngatik DIPA 2000 berikutnya, tapi dikenakan denda. Oke. Kalau dia tidak masuk kategori itu, tapi dia SBSN, kalau SBSN, jaminan pembayarannya ya nggak perlu pakai jaminan pembayaran. Kalau SBSN, kenapa nggak perlu jaminan pembayaran Pak? Karena duitnya itu meluncur, khusus SBSN, pekerjaannya meluncur, duitnya juga meluncur. Yang tanda silang itu yang bukan SBSN. Kalau APBD kan nggak mungkin ada SBSN. Oke. APBN ada SBSN. Yang SBSN nggak perlu pakai jaminan pembayaran yang di akhir tahun. Karena duitnya boleh meluncur. Kalau boleh meluncur, ngapain pakai jaminan pembayaran? Oke. Yang berikutnya, yang biasa aja, yang mungkin terjadi di daerah adalah penerapan 243. 243 ini harus disita, yang seperti penjelasan saya ke Ibu Teti. Ya. Nah, jadi menjawab pertanyaan ini, bagaimana pembayarannya? Karena jaminan pembayarannya disita, gitu ya, yang untuk 243, maka di tahun berikutnya harus dialokasikan anggarannya. Ketika progresnya sudah selesai, dibayar, tidak dipungut PPN PPh, karena kan udah dipotong. Oke. Kalau yang PMK 184, misalkan, yang PMK 184, bagaimana pembayarannya? Gitu ya. Pembayarannya tidak ada lagi pembayaran. Karena jaminan pembayarannya diperpanjang. Tidak ada uang yang disita, tidak ada uang yang dikembalikan ke kas negara. Tinggal PPK mengontrol saja, dendanya kena berapa. Itu perbedaannya. Ini tergantung. Jadi di daerah tuh kemungkinan yang sebelah kiri, atau nomor kanan, sebelah kanan. Tapi sebelah kanan saya belum melihat nih, ada nggak daerah yang kopas yang di sebelah kanan? Karena rata-rata ngambilnya yang sebelah kiri. Nah, itu mudah-mudahan menjawab ya pertanyaan. Baik, ya. Oke. Ya.
Baik, terima kasih Bapak narasumber atas jawabannya. Sayang sekali kita dibatasi oleh waktu karena masih ada beberapa pertanyaan di kolom chat yang tidak sempat kita ulas pada kesempatan pada sore hari ini. Sebagai akhir dari diskusi kita pada sore hari ini, kami minta pada Bapak narasumber untuk menyampaikan closing statement secara singkat untuk pada peserta workshop pada sore hari. Silakan Bapak, closing statement-nya. Closing statement-nya apa ya? Bentar dulu Pak, ini kok. Oke, baik. Ya. Untuk closing statement Bapak Ibu terkait dengan pembayaran ya, terkait dengan pembayaran tentunya Bapak Ibu bisa mengacu pada ketentuan-ketentuan regulasi yang sudah ada, terutama kalau teman-teman di daerah di APBD yang belum lengkap atau belum sempurna gitu ya. Saran saya itu bisa membuat regulasi di peraturan pengelolaan keuangannya setidaknya setingkat peraturan kepala daerah ya, karena di pasal 91 itu kan kalau pemberian kesempatan itu kan diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri, gitu kan? Nah di PMD 77 di PP 12 itu ada peluang daerah membuat regulasi setingkat peraturan kepala daerah untuk pengelolaan keuangan daerah. Jadi dibuat dulu perangkatnya baru dilaksanakan. Oke, mungkin itu saja Bapak dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Mandar Sutrisno atas closing statement-nya. Bapak Ibu peserta workshop yang kami hormati dan kami banggakan, tibalah saatnya kita di penghujung acara untuk materi kita pada sore hari ini, yaitu pembayaran terkait tentang pengadaan konstruksi dan pembayarannya. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang kemungkinan masih Bapak Ibu simpan, itu boleh silakan langsung japri kepada Bapak Mandar Trisno di materi beliau itu ada nomor HP-nya, bisa langsung dihubungi dan mudah-mudahan kita akan bertemu kembali pada berjumpa kembali dengan Bapak pemateri di kesempatan dan materi yang lainnya untuk itu saya juga memohon maaf karena kendala jaringan di tempat saya, jadi saya sering keluar masuk dan akhirnya kalau ada yang tidak berkenan juga dari saya minta maaf, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan sekali lagi, dan kami serahkan kembali pada Bapak Muji atau Bapak Mukhlis Isnaini untuk memandu pada sesi acara berikutnya, yakni Doorpress. Silakan Bapak Muji, saya kembalikan. Ya, terima kasih pada Pak Kusiradi, terima kasih pada Pak Mandar Trisno. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat. Ya, intinya kalau pemberian kesempatan tadi sebaiknya dihindarilah, dikendalikan kontraknya. Jangan sampai ada pemberian kesempatan, walaupun itu boleh. Hidup jangan sebolehnya, tapi hidup adalah sebaiknya, sebolehnya dan sebaiknya. Berikutnya mudah-mudahan Pak Mandar selalu sehat sejahtera. Nanti bulan depan berlanjut lagi lah mengenai lebih lagi detail mengenai pembayaran konsultan dan pajaknya bagaimana. Selanjutnya kepada Pak Didi, silakan diputar roda kehidupannya. Silakan Pak Didi.